Planetarium, salam sejahtera bagi kita semua. Planet Vlog kembali hadir untuk berbagi cerita dan pengalaman seputar kegiatan-kegiatan Planetarium Jakarta. Di sini bersama saya, Sarah Fauzia. Dalam melaksanakan program pendidikan sains astronomi, memang Planetarium dan Observatorium Jakarta memiliki beberapa tugas, yang salah satunya adalah meneliti dan meliput tentang suatu fenomena astronomis. Seperti yang terjadi hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Mungkin sahabat udah ada yang tahu ya, fenomena astronomis apa sih yang terjadi hari ini? Ya, sesuai dengan tema vlog hari ini, yaitu Hari Jakarta Tanpa Bayangan. Seperti apa proses kegiatannya? Yuk ikutin terus Planet Vlog-nya ya. Ya, dari tema yang saya sebutkan tadi, mungkin ada teman-teman yang juga bertanya, apa sih Hari Jakarta Tanpa Bayangan itu? Nah, jadi Hari Jakarta Tanpa Bayangan adalah hari di mana saat tengah hari di Jakarta, seluruh bayangan benda tegak akan hilang karena berhimpit dengan titik tumpuan bendanya. Fenomena ini terjadi karena posisi matahari saat itu tepat berada di titik zenit kota Jakarta. Jadi seluruh bayangan benda tegak akan mengarah ke pusat bumi atau ke titik nadir Jakarta. Oke, masih persiapan untuk live streaming Jakarta Tanpa Bayangan. Dan di sini ada tim teknisi streamernya nih. Di sini ada Faris. Halo Faris. Ada Kak Mirza dan juga ada Kak Roni Firmansyah. Nah, di sini lagi setting tripod untuk pasang webcamnya. Oke, dan di sini webcamnya akan dipasang untuk ngambil gambar bayangan Monas. Ya, oke, emang cukup ekstrim. Oke, sambil nunggu Kak Ronif dan Kak Mirza selesai masang kamera perekam bayangan Tugu Monas, kita lihat yuk di sebelah sana lagi apa. Nah, di sini ada Mila sebagai moderator nanti live streaming. Dia juga lagi siap-siap. Dan di sini ada Pak Widya Sawitara sebagai narasumber live streaming Jakarta Tanpa Bayangan. Yang lagi pada persiapan semua di sini, dan ini tinggal setting kamera streaming ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang sahabat planetarium semuanya. Ya, sahabat semuanya, selamat datang di kanal YouTube Planetarium dan Observatorium Jakarta. Hari ini merupakan ada fenomena yang lumayan spesial, yaitu fenomena Hari Tanpa Bayangan di Jakarta. Dan kita membuat suatu acara yang berjudul Jakarta Tanpa Bayangan. Dan pada bincang santai kali ini, saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Bapak Widya Sawitar. Kita tiap hari melihat terbit matahari ke puncak, kemudian terbenam, ya hampir tiap hari begitu. Tergantung usia kita, ya hari demi hari sepanjang usia kita selalu melihat fenomena seperti itu. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ya ternyata matahari terbitnya nggak tepat loh di timur gitu, kadang-kadang ke utara, kadang-kadang ke selatan. Misalnya P di situ adalah kota Jakarta misalnya. Nah, sementara yang ada huruf Q di sana itu kota yang jauh lah, entah terserah di mana. Nah, nanti kalau di P Jakarta ini itu seperti nanti jam 11.40 kan nggak ada bayang-bayang. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di jauh sana melihat ada bayang-bayang. Nah, itu maka ada perbedaan sudut bayangan ya. Katakanlah itu yang alfa itu ya, Pak. Yang alfanya ya sama aja kalau matahari ya sebut saja 45 derajat, bayangan kita kan biasanya sama panjang dengan tinggi badan kita. Nah, seperti itulah. Itu kalau 45 derajat. Yeah. Nah, ini terserah berapa derajat, coba dikalkulasi. Nah, nanti kita bisa melihat ada perbandingan busur antara jaraknya dengan, ya seperti saya katakan tadi bahwa memang ini sederhana tapi berdaya guna, karena itu bisa menentukan mindset kita terhadap alam. Jadi kecenderungan kita terhadap alam, dan itu ya tentu nggak ada ruginya belajar sebanyak mungkin sekali tentang alam itu. Iya. Toh tugas kita belajar sampai dipanggil. Atau mungkin bisa diusulkan Monas ini jadi sundial raksasa gitu, Pak ya? Nah, kebetulan dulu saya pernah diajak merancang bangun dalam lomba arsitektur. Waduh. Tahun 2000 awal. Itu kita sempat masuk nominasi karena konsepnya adalah Monas adalah sundial. Itu kita pakai istilahnya arsiteknya katanya black box, di mana kita bangun itu benar-benar, dan kita anggap ini sebagai kilometer nol. Itu pernah gitu. Jadi ya sebenarnya kita anggap ini sebagai sundial pun juga nggak masalah ya. Ya istilahnya memang sundial terbesar yang ada di sini itu. Dan di sini kan tersimpan diorama tentang sejarah dan sebagainya yang benar-benar ya katakanlah sejarah tentang sejarah negeri ini itu sebagian juga sudah diejawantahkan dalam diorama dan sebagainya. Tapi nyatanya kalau dia sebagai sundial, ternyata dari segi sains pun juga berperan. Jadi gitu ada ya, kolaborasi antara ilmu sejarah dengan sains. Oke sahabat planetarium, sambil menunggu live streaming Jakarta Tanpa Bayangan yang sedang berlangsung di Puncak Monas selesai, saya dan Koroni Firmansyah akan melakukan pengamatan menggunakan instrumen yang lain. Jadi kalau yang live streaming itu kan menggunakan Tugu Monas sebagai genomon atau tongkat istiwa. Nah, saya dan Karonif akan menggunakan sebuah instrumen berupa tongkat istiwa yang jauh lebih pendek. Namun, sebelum kami mempraktekkan, kami mau menginformasikan dulu nih kepada sahabat semua. Kenapa sih kami memilih Monas sebagai pengamatan Jakarta Tanpa Bayangan? Alasannya karena yang pertama, Monas sebagai ikon kota Jakarta. Kemudian yang kedua, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata Monas tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata dan edukasi sejarah saja,
Tapi Monas juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran astronomi. Nah, Tugu Monas ini bisa dibilang merupakan genomon atau tongkat istiwa tertinggi yang ada di kota Jakarta dengan tinggi sekitar 98 meter. Ini kami mengambil bayangannya dari puncak hingga cawan Monas. Baik sahabat planetarium, inilah instrumen yang akan saya dan Karonif pakai untuk mengamati bayangan. Oke, di sini ada sekotak bidang yang dipakai sebagai tempat jatuhnya bayangan yang berasal dari genomon. Nah, ini dia tongkat genomonnya. Ini tingginya sekitar 10 cm. Oke, kita akan pasang di tengah-tengah sini. Oh ya, nama alat ini adalah kiblat finder. Sebenarnya sih fungsi utama alat ini untuk menentukan arah kiblat. Nah, karena prinsip alat ini menggunakan bayangan sebagai penunjuk arah, sehingga saat ini bisa digunakan untuk melihat pergerakan bayangan. Cuma sayangnya saat ini kondisi langitnya masih berawan ya, jadi nggak ada bayangan sama sekali meskipun belum jam 11.40, dimana pada jam tersebut merupakan puncak dari Jakarta tanpa bayangan. Ini sebenarnya kalau cerah, kita akan melihat bayangan perlahan memendek, menghilang, kemudian memanjang lagi. Baik, sembari menunggu kondisi cerah lagi, kita akan memasang dulu alat tongkat istiwa ini ya. Nah, dan di sini kita pasang kamera untuk standby ngerekam bayangan dari tongkat istiwa itu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa puncak Jakarta tanpa bayangan itu kan jam 11.40. Nah, kita ngerekam bayangannya 1 jam sebelum puncak dan 1 jam setelah puncaknya. Mungkin sahabat ada yang bertanya, apa sih manfaat pengamatan ini? Ya, ini berguna untuk menentukan arah utara dan selatan yang sebenarnya, atau istilah yang familiar itu disebut true north. Untuk penjelasan teknis mengenai ini, lagi-lagi saya mengarahkan sahabat untuk klik link yang ada di deskripsi. Ya, sahabat planetarium, tadi kita udah coba mengamati bayangan dari tongkat istiwa. Namun dari jam 11.30 sampai saat ini jam 12:03, bayangan tidak teramati karena kondisi langitnya berawan. Oke sahabat planetarium, itu tadi kegiatan kami di hari Jakarta tanpa bayangan ini. Dan sekarang kami akan kembali ke kantor untuk melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Oke sahabat planetarium, sekarang tim peliputan hari Jakarta tanpa bayangan sudah tiba di kantor lagi. Ya, itu tadi pengalaman kita dalam proses kegiatan peliputan hari Jakarta tanpa bayangan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Nantikan Planet Vlog berikutnya dan salam planetarium Jakarta.